Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke anak-anak, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Putri pada video pembelajaran matematika kelas 4. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang membulatkan bilangan ke dalam puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas tentang pembulatan bilangan ke dalam puluhan, ratusan, ribuan terdekat. Nah, sebelumnya kita ingat kembali untuk posisi atau kedudukan suatu bilangan. Nah, di sini Bu Putri mempunyai suatu bilangan. Nah, kira-kira ada yang masih belum bisa membaca bilangan? Sudah bisa nggih? Nah, di situ Bu Putri punya suatu bilangan yaitu 12.543. Nah, kita ingat kembali untuk kedudukan suatu bilangan. Yang pertama mulai dari belakang ya. Untuk angka 3 menduduki posisi sebagai satuan. Nah, bilangan yang paling belakang sendiri itu adalah menduduki posisi satuan. Ke depan lagi, bilangan 4 menduduki posisi sebagai puluhan. Ke depan lagi, bilangan 5 menduduki posisi sebagai ratusan. Bilangan 2 menduduki posisi sebagai ribuan. Dan bilangan 1 di sini menduduki posisi sebagai puluhan ribu. Nah, nanti apabila di depannya lagi masih ada, berarti nanti sebagai ratusan ribu dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mengingat kembali untuk posisi atau kedudukan suatu bilangan, mari kita sekarang membahas tentang pembulatan. Yang pertama, ada pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka satuannya. Bu Putri ulangi, jika pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka satuannya. Karena di belakang angka puluhan adalah angka satuan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Kenapa dengan angka satuannya? Nah, yang pertama, jika angka satuannya kurang dari 5, artinya atau di bawah 5, bilangan 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan itu dibulatkan ke bawah. Artinya angka puluhannya tetap dan angka satuannya menjadi 0. Jadi untuk bilangan yang satuannya, angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Artinya angka puluhannya tetap dan angka satuannya menjadi 0. Untuk yang kedua, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, artinya bilangan 5, 6, 7, dan seterusnya, maka bilangan dibulatkan ke atas. Artinya angka puluhannya bertambah 1 dan angka satuannya menjadi 0. Langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, contoh 14 dibulatkan menjadi 10. Nah, di sini karena di sini pembulatannya ke puluhan terdekat, seperti tadi kata kuncinya adalah ketika pembulatan ke puluhan terdekat, maka yang dilihat adalah angka satuannya. Nah, untuk 14 angka satuannya adalah angka 4. Di sini Bu Putri kasih warna merah. Ini sebagai satuan. Nah, angka 4 ini termasuk di bawah angka 5, jadi pembulatannya ke bawah. Jika pembulatan ke bawah, maka angka puluhannya yaitu angka 1 ini tetap, dan angka satuannya angka 4 ini akan berganti menjadi 0.
Maka 14 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10. Nah, contoh yang kedua, 239 dibulatkan menjadi 240. Kok bisa, Bu? Karena di sini angka satuannya adalah angka 9. 9 ini adalah angka yang lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Artinya, pembulatan ke atas, angka puluhannya ini ditambah 1 dan angka satuannya berubah menjadi 0. Maka 239 dibulatkan menjadi 240. Contoh yang ketiga, 1255. Di sini angka satuannya adalah angka 5 yang berwarna merah. Karena 5 maka pembulatan ke atas. Jadi angka puluhannya yang kebetulan juga angka 5 ini kita tambah dengan 1 dan angka satuannya berubah menjadi 0. Maka 1255 ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 1260. Nah, untuk cirinya ketika dibulatkan ke puluhan terdekat karena ke puluhan, maka nanti belakangnya pasti ada kata-kata puluh. Ini yang pertama tadi 10, ini tadi 240, yang ketiga 1260. Jadi kata-kata belakangnya selalu diakhiri dengan kata puluh karena dibulatkan ke puluhan terdekat. Yang selanjutnya, yang kedua, ada pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, untuk pembulatan bilangan ke ratusan terdekat yang harus diperhatikan adalah angka puluhannya. Jadi kita selalu melihat angka belakangnya. Karena di belakang angka ratusan adalah angka puluhan, maka yang kita lihat adalah angka puluhannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sama seperti tadi, jika angka puluhannya kurang dari 5, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Artinya angka ratusannya yang tetap dan angka puluhan beserta satuannya menjadi 0. Jadi nanti pada akhirnya pembulatannya nolnya ada 2. Nah, untuk yang kedua, jika angka puluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangannya dibulatkan ke atas. Artinya angka ratusannya yang ditambah 1 dan angka puluhan beserta satuannya menjadi 0. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, 423 dibulatkan menjadi 400. Nah, di sini karena kita bulatkan ke ratusan, maka kita lihat puluhannya. Di sini puluhannya adalah angka 2. 2 ini menduduki sebagai puluhan. 2 ini di bawah 5, berarti pembulatannya ke bawah. Kalau ke bawah berarti angka ratusannya yaitu angka 4 ini tetap dan angka puluhan dan satuannya berubah menjadi 0. Jadi 423 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Contoh yang kedua, 2279. Sama, kita bulatkan ke ratusan terdekat. Maka kita lihat puluhannya. Di sini puluhannya adalah angka 7. Nah, 7 ini lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas. Artinya jika pembulatan ke atas, maka angka ratusannya ini ditambah 1. Dan angka puluhan beserta satuannya berubah menjadi 0. Maka 2279 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 2300. Contoh yang ketiga, 10.517. Angka puluhannya adalah angka 1, yaitu di bawah 5. Jadi berarti nilai puluhannya nanti tetap 5 dan yang belakang ini berubah menjadi 0. Jadi 10.500. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, ciri-cirinya belakangnya selalu ada kata-kata ratus. 400, 2300, 10.500. Nolnya selalu ada 2.
Dan yang terakhir adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Caranya hampir sama seperti yang tadi, cuman untuk membulatkan bilangan ke ribuan terdekat yang harus diperhatikan adalah angka satuannya, karena di belakang angka ribuan adalah angka ratusan. Untuk poin yang ini tetap sama. Yang pertama, jika angka ratusannya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Jadi angka ribuannya tetap dan angka ratusan, puluhan beserta satuannya menjadi 0. Jadi nanti nolnya akan ada 3 karena ini keribuan, nggih. Untuk yang kedua, jika angka ratusannya lebih dari atau sama dengan 5 maka bilangan dibulatkan ke atas. Artinya angka ribuannya bertambah 1 dan angka ratusan, puluhan beserta satuannya menjadi 0. Langsung saja ke contoh. Yang pertama ada 3520. Jika dibulatkan ke ribuan, berarti kita lihat ratusannya. Di sini yang menduduki posisi sebagai ratusan adalah angka 5. Nah, 5 ini berarti dibulatkan ke atas, artinya angka ribuannya ditambah 1. Untuk angka belakangnya berubah menjadi 0 semuanya. Jadi pembulatannya menjadi 4000. Nah, nolnya bisa dilihat ada 3. Untuk contoh yang kedua, 6123. Angka ratusannya adalah angka 1. Jadi pembulatannya ke bawah. Artinya nilai ribuannya tetap dan yang belakang berubah menjadi 0 semuanya. Jadi 6123 dibulatkan menjadi 6000. Dan contoh yang ketiga, 15.780. Kita lihat ratusannya angka 7. Berarti pembulatannya ke atas. Artinya angka ribuannya kita tambah 1. Jadi jika dibulatkan ke ribuan menjadi 16.000. Karena pembulatannya ke ribuan, maka di sini ciri-cirinya nolnya ada 3 di belakang. Dan selalu ada kata-kata ribu. 4.000, 6.000, 16.000. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Bu Putri tentang pembulatan ke ribuan, ke ratusan, dan ke puluhan terdekat. Nah, di sini Bu Putri ada tugas untuk kalian semua. Nah, tugasnya ada 3 soal, tapi masing-masing terdiri dari yang nomor 1 ada 4 soal, nomor 2 ada 3 soal, dan nomor 3 juga ada 3 soal. Nah, silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikerjakan dengan teliti. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.